Perisai Demokrasi Bangsa apresiasi sikap tegas KPU Brebes usai cabut akreditasi pemantau LSM Hati Kita. Brebes, Perisai Demokrasi Bangsa PDB, memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Brebes atas keputusan tegasnya mencabut akreditasi Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Hati Kita sebagai pemantau pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kabupaten Brebes tahun 2024. Keputusan ini diambil setelah proses panjang yang melibatkan klarifikasi, rapat koordinasi, rakor, dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Brebes, dan rapat pleno komisioner KPU Brebes. Pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, PDB mengajukan tanggapan keberatan resmi kepada KPU Brebes terkait akreditasi pemantau pemilihan LSM Hati Kita. Keberatan tersebut didasarkan pada temuan bukti-bukti kuat yang menunjukkan pelanggaran kode etik dan ketentuan Undang-Undang Pilkada oleh Ketua dan beberapa personil pemantau LSM Hati Kita. Bukti-bukti tersebut menunjukkan ketidaknetralan dan tidak independennya LSM Hati Kita yang dinilai dapat mengganggu jalannya Pilkada Brebes yang demokratis dan adil. Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Brebes, Jidan Jainuddin, didampingi Ketua Umum Perisai Demokrasi Bangsa Nasional, Muhammad Riksa Hasbala, secara langsung mengajukan keberatan tersebut. Setelah melalui proses klarifikasi dari pihak LSM Hati Kita dan serangkaian rapat, KPU Brebes pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, akhirnya memutuskan untuk mencabut akreditasi LSM Hati Kita. Dengan pencabutan ini, kini hanya Perisai Demokrasi Bangsa yang tersisa sebagai pemantau pemilihan yang sah dan legal di Pilkada Kabupaten Brebes. Perisai Demokrasi Bangsa mengapresiasi proses yang transparan dan responsif dari KPU Brebes dalam menangani keberatan ini. Keputusan KPU Brebes menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga integritas dan transparansi proses pilkada, serta menegakkan aturan yang berlaku. PDB berharap langkah tegas ini akan menjadi preseden bagi KPU di daerah lain dalam memastikan proses pilkada yang bersih, adil, dan demokratis. Nama saya Muhammad Rikza Hasbala, biasa dipanggil Rikza. Saya Ketua Umum Perisai Demokrasi Bangsa tingkat nasional. Kebetulan Perisai Demokrasi Bangsa ini organisasi pemuda yang fokus di bidang pendidikan politik, kepemiluan, dan demokrasi. Hari ini di momentum Pilkada Serentak 2024, kami Perisai Demokrasi Bangsa terakreditasi sebagai pemantau pilkada, baik Pilgub maupun Pilgub di 22 daerah, 4 provinsi dan 18 kabupaten kota. Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bengkulu, Kalimantan Selatan, serta 17 kabupaten kota di Jawa Tengah dan 1 kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Termasuk di 3 daerah di Jawa Tengah yang kota kosong, Sukoharjo, Banyumas, Brebes. Jadi semua terakreditasi, tiap kabupaten kota maupun provinsi ada ketuanya masing-masing. Kebetulan di tingkat nasional saya yang sebagai ketuanya. Sekaligus di Jawa Tengah kemarin saya terdaftar sebagai ketua pemantau Pilgub di KPU Jateng. Oh iya. Seperti itu. Terus kalau di Brebes ada berapa orang? Brebes ada, di Brebes kemarin yang didaftarkan ada 7 personil pemantau pemilihan. Teman-teman masih melakukan pemantauan di desa, di TPS masing-masing yang ada di desa mereka. Kira-kira bisa untuk meng-cover 17 kecamatan? Mungkin tidak, karena sifatnya pemantau itu kan sukarelawan ya Pak. Teman-teman tidak ada anggaran, saya sendiri itu tidak memberikan uang sepeser pun kepada Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Brebes. Mereka daftar itu nyetak stempel sendiri, saya cuma nyiapin desain stempelnya. Saya cuma nyiapin file surat menyuratnya, mereka nyetak sendiri, beli materai sendiri, beli stempel sendiri, daftar sendiri. Kabupaten kota teman-teman ketika tanya ini butuh berapa personil Mas, minimal 7-9 cukup, nggak usah banyak-banyak, yang mau belajar aja. Ini saya anggap sebagai momentum pembelajaran teman-teman pemuda lah, berkiprah di pilkada, berkontribusi. Maka kami nggak memaksakan harus semua kecamatan ada, karena kita mengetahui keterbatasan kami, dan itu pun tidak dipersoalkan oleh KPU dan Bawaslu, karena ini sifatnya sukarelawan. KPU dan Bawaslu ini kan butuh bentuknya partisipasi masyarakat. Ini contoh partisipasi masyarakat dengan kesukarelawanannya
7 orang ini nanti bisa menghimpun memantau berapa TPS sekemampuan mereka. Ada yang 1 orang 1 TPS, ada yang 1 orang bisa 3 sampai 5 TPS, beda-beda. Nah, targetnya apa? Target pemantauan di sini, pemantau ini kan mitranya KPU dan Bawaslu, bukan bawahan. Kita tidak seperti Panwascam atau PPK. Kita juga bukan peserta pemilu, jadi kita pihak ketiga, bukan peserta, bukan penyelenggara. Oh begitu. Jadi harapannya adanya pemantau pemilihan itu dapat menjadi, kalau bahasa teman-teman mahasiswa itu agent of social control, menjadi kontrol untuk menjadi kontrol bagi stakeholder terkait, menjadi kontrol untuk peserta pilkada, kontrol untuk KPU maupun Bawaslu. Jadi kalau kami guyonan itu Pak, kalau peserta pilkada atau peserta pemilu kan yang ngawasi pengawas, terus pengawas yang ngawasi siapa? Pengawas yang ngawasi pemantau. Jadi kita guyonannya itu ngawasi pengawas. Jadi kita tidak hanya memastikan peserta pilkada ini tertib, tapi juga kita memastikan KPU dan Bawaslu ini tertib seperti juga itu. ya. Makanya kemarin saya akhirnya memilih untuk konsentrasi di Brebes. Saya kan kemarin mengkalkulasi dari 4 provinsi sekian kabupaten kota, saya yang perlu saya dampingi secara langsung, perlu koordinasi dengan KPU Bawaslu baik dari RI maupun provinsi, kira-kira mana? Ternyata memang dari sekian banyak daerah, Brebes yang butuh pendampingan penuh sampai malam hari tadi saya masih harus nunggu di kantor KPU Brebes, Pak. Nah, kenapa ditunggu? Ada pengumuman apa? Hari Minggu kami itu mengadakan dialog publik peran pemantau pemilihan sebagai pilar demokrasi pada Pilkada 2024, menghadirkan komisioner KPU dan Bawaslu. Terus? Di Brebes kan hanya ada 2 pemantau Pak kemarin, Perisai Demokrasi Bangsa dan LSM Hati Kita. Awal mula kegelisahan kami dan teman-teman itu ada pengurus yang ngambil sertifikat akreditasi ke KPU. Dia pulang sampai rumah ditanya sama PPS, ditanya sama PPK, ditanya sama masyarakat, sejak kapan kamu ikut LSM, sejak kapan kamu ikut kampanye kotak kosong? Saya bingung, kok bisa-bisanya pemantau dianggap kotak kosong. Saya nggak tahu dinamikanya Pak. Saya ngopi sama teman-teman di Brebes, saya tanya teman-teman Brebes ada apa. Oh ternyata ada dinamika LSM Hati Kita itu Pak. Senin kami datang ke KPU Brebes untuk beraudiensi kepada Ketua KPU, menyampaikan kegelisahan kami serta menyerahkan dokumen tanggapan keberatan terkait diakreditasinya LSM Hati Kita. Setelah kami melakukan diskusi, dialog publik dari Minggu, kita melakukan kajian baik secara aturan hukum di undang-undang, PKPU, Perbawaslu dan lain sebagainya. Kami mengumpulkan bukti-bukti ketidaknetralan keberpihakan atau tidak independennya pemantau Hati Kita. Kami keberatan bukan karena apa-apa. Kami merasa tidak nyaman Pak. Kami yang tidak tahu menau, kami yang benar-benar netral dan independen, tiba-tiba distigmakan ikut mengkampanyekan kotak kosong. Itu yang membuat saya nggak nyaman. Setelah saya koordinasikan dengan beberapa pembina, baik dari advokat, mantan komisioner dan lain sebagainya, saya minta petunjuk, saya minta arahan, minta pertimbangan. Karena ini kita gugat nggak digugat sama-sama risiko. Betul. Akhirnya kan kita harus mempertimbangkan asas masalah mandorotnya. Lebih mandorot mana, dicabut atau tidak dicabut? Nah, akhirnya kami dorong KPU untuk mencabut itu Senin siang ya. Selasa kita ke KPU Pak. Saya nunggu dari jam 9 pagi saya ke Bawaslu 1 jam. Jam 10 saya kantor KPU. Di kantor KPU itu nunggu sampai jam setengah 12 malam. Iya, akhirnya cabut ya. Akhirnya dicabut. Pemantau sebagai LSM Hati Kita dicabut akreditasinya. Akhirnya hari ini Brebes hanya tersisa Perisai Demokrasi Bangsa sebagai pemantau pemilihan yang terakreditasi. Terus ada pesan dan kesan apa? Pesannya apa? Pesan dan kesan ya Pak dari kami selaku teman-teman muda yang hari ini concern di dunia pemantau pemilu maupun pemantau pilkada yang masih peduli akan perbaikan demokrasi di bangsa Indonesia ini. Saya kira semua pihak ya, tidak hanya peserta pilkada tapi juga penyelenggara